Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Widiawati dari jurusan Akuntansi UNES 2019. Saya di sini akan menjelaskan proyek 5 dan proyek 6. Yang pertama proyek 5 yaitu formulir pembelian buku web atau HTML. Baik, langsung saja kita masuk ke contohnya. Contoh ini membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah Sistem Informasi. Formulir ini memiliki 5 teknik yang paling umum digunakan untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Teknik yang pertama adalah file text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Menu drop down atau what course are you taking mengombinasi jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web, tapi masih memungkinkan sejumlah pilihan. Selanjutnya ada bagian-bagian formulir contoh, yaitu baris 13 dan 17 adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Baris yang ke-23 sampai 29 menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan ditentukan. Siswa melihat judul-judul mata kuliah. Ketika siswa memilih salah satu pilihan ini, formulir akan mengirimkan nilai yang terkait dengan pilihan tersebut. Baris ke-33 dan 35 yaitu nama file prefer adalah nilai yang sama pada baris ini. Menggunakan nama file yang sama menyebabkan pilihan-pilihan tombol radio bersifat eksklusif antara satu dengan yang lainnya. Baris ke-39 dan 41 membuat kotak cek pada contoh untuk membeli catatan kuliah dan file presentasi. Perhatikan bahwa nama file berbeda pada baris 39 dan 41, di mana tiap baris membuat file yang masing-masing dan beberapa kotak cek dapat dipilih. Selanjutnya baris ke-43 dan 45 ini meminta komentar tambahan dari siswa. Baris ke-44 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Kata-kata enter comment share ditampilkan pada layar komputer di area teks. Baris ke-49 perintah submit dan baris ke-47 perintah reset. Pada tombol reset value dan submit, maka tombol ini akan mengeset ulang semua pilihan kepada isian awal yang diberikan dalam perintah HTML. Selanjutnya ada menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan ekspektasi file. TXT secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Yang pertama, masukkan nama file seperti box HTML untuk proyek. Jenis file ini dipilih yaitu save as type, haruslah all file, dan pengodean harus di set ANSI. Ekstensi txt akan ditambahkan pada akhir nama file. Selanjutnya melihat halaman web. Setelah halaman web disimpan, Anda tidak perlu menutup program Notepad jika ingin memeriksa halaman tersebut. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file dengan browser web. Bukalah browser web dan pilihlah perintah file diikuti subperintah open. Ketikkan nama file atau browser untuk mencari dan klik tombol OK. Selanjutnya, proyek 6 itu dasar-dasar spreadsheet. Bagi yang pertama, spreadsheet itu memiliki kelebihan dibandingkan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Yang pertama, mulailah membuat contoh dengan membuka program Excel. Terdapat 3 lembar sheet yang jika kita menggunakan 2 lembar untuk contoh, klik tab sheet 3 dan pilihlah perintah edit, diikuti subperintah delete sheet. Klik 2 kali tab sheet untuk menandai kata sheet 1. Tekan tombol delete untuk menghapus nama sheet 1 dan ketik invoice untuk label tab. Contoh ini membuat sebuah faktur menampilkan lembar kerja invoice. Faktur ini menampilkan 4 barang yaitu chair,
tab, lamp, and pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit dan jumlah diskon yang ditampilkan berdasarkan harga masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Jumlah yang harus dibayarkan pembeli bergantung pada kapan pembeli tersebut bayar faktur. Tanggal 7/4/06 yaitu format bulan, tanggal, dan juga tahun adalah tanggal saat faktur dihasilkan. Pada tanggal tersebut, pelanggan akan membayar jumlah total, tetapi jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum bayar hingga 8/3/06, jumlah yang dibayarkan adalah 101% dari jumlah total atau setara dengan $2.228,33. Setelah 60 hari, jumlah yang terhutang adalah 104% dari total. Nah, teman-teman bisa melihat tampilan sheet seperti yang ada di layar komputer kalian. Selanjutnya ada lembar data diskon. Tujuan dari lembar data diskon pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan pada figur P6.2. Formula yang digunakan untuk lembar data diskon. Tandailah sel-sel dan pilihlah perintah format diikuti subperintah sel, maka pada figur 6.4 akan muncul. Pilihlah sebuah format, maka mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan seperti pada layar berikut. Selanjutnya ada lembar data faktur. Mulailah dengan membuat lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur digunakan. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G, kemudian pilihlah perintah format, diikuti perintah kolom dan width. Mulai memasukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Ketika kita meletakkan teks di tengah sel-sel A1 sampai G13, pilihlah perintah format, diikuti subperintah sel. Pilihlah tab penjajaran atau alignment, maka layar seperti P6.6 akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya figur P6.7 menunjukkan pernyataan if untuk sel D4. Pilihlah baris teratas dari lembar data di atas sel-sel. 1 peringatan, urutan pernyataan if amat penting ketika 2 atau lebih pernyataan tergabung dalam sebuah formula. Pernyataan if akan berhenti ketika sebuah perbandingan benar. Selanjutnya menyimpan contoh. Anda harus menyimpan contoh sebagai example P6. Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi .xls kepada nama file. Dengan demikian, Anda dapat mengacu pada contoh ini ketika mengerjakan tugas.